Shalom adik-adik semua yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, apa kabarnya? Semuanya tentunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan happy ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mengajak setiap adik-adik kita mempersiapkan diri setiap adik-adik untuk Miss mengajak kita berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan bahwa Kau sudah memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau sebentar lagi kami mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibagikan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk yang manis dan saatnya adik-adik mendengarkan Miss sharing firman Tuhan ya. Oke, tema kita minggu ini tentang the fear of the Lord. Apa arti takut akan Tuhan? Nah, adakah adik-adik yang bisa menjawab atau coba adik-adik berpikir sejenak apa arti takut akan Tuhan? Ya, arti takut akan Tuhan yaitu kita menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan. Nah, bagaimana cara setiap adik-adik untuk menghormati Tuhan? Ya, contohnya seperti saat ini kita sedang beribadah ya, adik-adik. Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita. Tuhan hadir di mana saja. Saat adik-adik menonton ibadah di rumah, Tuhan ada di sana bersama dengan adik-adik. Nah, bagaimana caranya adik-adik bisa mempersiapkan sebelum beribadah? Sebelumnya itu adik-adik sudah mandi dahulu, adik-adik sudah pakai baju yang rapi, adik-adik sudah duduk yang manis, adik-adik sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman. Nah, Miss mengajak adik-adik menghormati Tuhan melalui ibadah, yaitu kalian siapkan hati kalian dengan benar. Terus selanjutnya, bagaimana cara untuk menghormati Tuhan? Saat kalian beribadah, kalian fokus, tidak main gadget, atau kalian makan sambil makan, atau ada yang mungkin sambil tiduran. Oh tidak ya, Miss mengajak setiap adik-adik saat beribadah kalian lebih lagi untuk menghormati Tuhan, lebih lagi untuk menghargai Tuhan. Nah, selanjutnya keuntungan dari setiap adik-adik jikalau adik-adik hidup dalam takut akan Tuhan. Apa saja yang kalian bisa dapatkan saat adik-adik untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Nah, hidup setiap adik-adik akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kalian lakukan saat kalian beraktivitas sepanjang hari, kalian berdoa sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin setiap kehidupan kalian sepanjang hari tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik apalagi akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam hal belajar di sekolah, saat kalian mengerjakan soal-soal atau guru-guru menerangkan di sekolah, kalian akan diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga setiap adik-adik bisa menangkap pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adik-adik akan diberkati. Tentunya setiap adik-adik yang hidup sesuai dengan firman, yang sudah hidup dalam takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tentu Tuhan akan memberkati kehidupan setiap adik-adik yang membawa adik-adik untuk mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi setiap harinya. Ya, Miss punya 3 ciri orang yang takut akan Tuhan. Seperti apa orang yang takut akan Tuhan? Kita bisa melihat seseorang itu atau anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, maka ia akan memiliki kesadaran akan Tuhan. Sadar bahwa adanya Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau mata Tuhan itu ada di mana-mana? Nah, Tuhan bisa melihat apapun yang sedang adik-adik lakukan. Tuhan tahu loh, misalnya adik-adik sedang berbohong, Tuhan tahu karena Tuhan melihat. Misalnya adik-adik sedang gelisah atau khawatir,
Tuhan tahu, karena mata Tuhan melihat. Nah, jadi saat adik-adik tahu karena Tuhan ada di mana saja, Tuhan melihat setiap kehidupan adik-adik, kalian akan sadar untuk tidak hidup di dalam dosa. Makanya kalian sadar akan kebenaran. Kalian hidup jujur, hidup penuh dengan damai terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kalian, hidup penuh dengan sukacita bersama orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Nah, kebenaran apa saja yang ada di dalam firman Tuhan? Tuhan suka orang yang jujur. Tuhan suka dengan orang yang tulus hatinya. Nah, jika ya, katakan iya, jika tidak, hendaklah setiap adik-adik katakan tidak. Selebihnya itu bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik belajar untuk terus tidak ada manusia yang sempurna, setuju? Nah, tetapi kita mau belajar untuk setiap harinya kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Setiap adik-adik tentunya memiliki yang namanya Roh Kudus di dalam hati setiap adik-adik. Nah, saat adik-adik mulai mau berbohong, pasti hati kalian pasti merasa tidak damai. Nah, di saat itulah Roh Kudus sedang berbicara buat kehidupan adik-adik, mengingatkan setiap adik-adik, oh tadi itu adik-adik sudah berbohong. Nah, adik-adik tidak boleh mengulanginya lagi. Adik-adik harus berubah, harus bertobat. Ya Tuhan, mungkin tadi saya keceplosan nih seharusnya saya bilang tidak, tapi saya jawab iya. Tapi Roh Kudus mengingatkan di dalam setiap adik-adik, oh tidak boleh seperti itu salah. Nah, adik-adik terus belajar untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, selanjutnya apa lagi? Sadar bahwa setiap adik-adik dan Miss sudah ditebus oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan yang namanya Paskah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus setiap dosa Miss dan adik-adik semuanya. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus menghargai setiap pengorbanan Tuhan. Kita harus bersyukur Tuhan datang untuk menebus setiap dosa Miss dan juga adik-adik, sehingga adik-adik untuk membuat adik-adik terus hidup di dalam kebenaran, supaya tidak jatuh di dalam dosa. Selanjutnya apa lagi? Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa saja yang harus adik-adik lakukan? Tentu sudah banyak ya firman Tuhan yang mengajarkan untuk jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan apa lagi? Banyak ya. Tentu sangat banyak, sehingga Miss mengajak setiap adik-adik, ayo setiap hari mengingatkan setiap adik-adik kembali untuk terus melakukan firman Tuhan, tidak pernah berhenti atau tidak pernah jemu-jemunya untuk hidup terus di dalam kebenaran. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu membenci apa yang Tuhan benci. Apa sih yang Tuhan benci? Ya, tentunya semua adik-adik pasti bisa menjawab. Tuhan benci yang namanya dosa. Ya, Tuhan benci yang namanya tinggi hati, kesombongan. Tuhan tidak suka setiap adik-adik jikalau mulai sombong, kecongkakan, angkuh, yang suka pamer. Nah, Tuhan tidak suka juga yang seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Kesombongan. Tadi sudah ya. Terus ketidakjujuran. Tuhan juga tidak suka. Next. Selanjutnya Tuhan menyukai Tuhan menyukai apa yang Tuhan suka. Tuhan suka apa? Tuhan menyukai adik-adik yang mau hidup damai, yang mau memiliki hati yang lemah lembut, yang cinta akan damai, yang tidak menyukai yang namanya perselisihan, permusuhan, melainkan Tuhan cinta akan damai. Ya, jadi dari sharing firman Tuhan minggu ini, Miss mengajak setiap adik-adik, ayo kembali untuk hidup dalam takut akan Tuhan, untuk hidup setiap adik-adik hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup dengan menyadari bahwa Tuhan ada di sekeliling adik-adik. Oke? Ya, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita ada di Amsal 1 ayat 7a.
yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ulangi satu kali lagi ya. Ayat hafalan kita ada di Amsal 1 ayat 7a, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, adik-adik boleh mengirimkan ayat hafalan kalian ke grup kelas masing-masing ya. Ya, saatnya Miss mengajak setiap adik-adik, ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau semakin hari semakin belajar Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan dan tuntut kami Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mau setiap hari kami dipimpin Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami selalu berjalan di dalam ketepatan-Mu Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa, negara, dan kota di mana kami tinggal Tuhan. Curahkanlah damai sejahtera Shalom-Mu Tuhan, memenuhi bangsa dan kota kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa akan ada revival terjadi di bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hidup kami ke depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 1 ayat 21a. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.